Aku baru ketemu tiket pesawat bisnis kelas 12 juta. Iya, kamu nggak salah denger. Yang katanya sih ada ruang tunggu VIP. Oh my god. All you can eat makanan minuman premium. Bahkan tempat duduk yang bisa dijadiin ranjang. Makanya karena aku baru lulus kuliah. Ya guys, aku udah tua. Aku menuju untuk kasih diriku hadiah. Naik pesawat yang katanya the world's best airline. Siapa itu? Untuk pulang ke Indonesia. Thank you. Sekalian aku pengen tahu memang seperti apa sih? Dompetku udah kering meronta sih. Dan kamu tahu ya guys, besok ini aku padahal udah pulang. Tapi tanteku, mamaku ini nitipin kayak oleh-oleh segini banyaknya. Padahal koperku udah sepenuh ini. Sampai gila tadi itu aku packing kayak main Tetris. Ngerti gak? Kayak main Tetris harus kayak diisi-isi semua. Gendeng. Dan katanya sih untungnya cabin ini punya kayak 60 kilo bagasiku maksimal. Jadi harapanku ya, pertama ini besok bisa muat sebelum pesawatku tiba. Kalau nggak nanti aku harus bayar dendanya lagi. Udah 12 juta, udah bokeh nih, suruh tambah lagi. Sama, semoga sih nanti semua ini pas aku sampai Indonesia masih selamat ya. Soalnya kamu tahu dulu pas aku naik ekonomi, aku nggak tahu ini petugasnya kesandung atau gimana. Tapi koper-koperku ini ya, yang awalnya masih bersih kinclong, tiba-tiba pas aku nyampe, aku ngambil, itu bisa kayak kotor banget, udah banyak bercak-bercak. Dan pas aku lihat dalamnya, itu oleh-oleh aku beneran udah kayak apa ya, rusak semua. Makanannya, crackernya itu udah retak semua. Jadi ya, aku harap kalau ini bener-bener bintang 5 dan best airplane ini nggak bakalan terjadi. Jadi kita beneran harus lihat ini sampai pulang Indonesia sih. Tapi sekarang aku beneran perlu tidur. Ini mungkin aku cuma bisa tidur 4 jam. Oke, love you. Jadi aku langsung bangun jam 5. Iya, by the way, aku cuma tidur 3 jam. Mungkin nggak sampai itu pun nggak bisa tidur. Bahkan ini aja luar masih gelap, soalnya aku pinter banget milih pesawat jam 10. Guys, ini matahari aja belum terbit, boy. Naik bis, jalan-jalan keren di airport, dan pas sampai, aku langsung ngerasa satu hal yang berbeda. Merasa nggak nyaman di sini. Kamu tahu ini depanku ya? Aku kebiasaan di depanku ini orang-orang banyak ngantri ekonomi gitu, kayak gini kan. Tiba-tiba aku masuk sini itu kayak boom. Gak ada orang sama sekali. Aku beneran tinggal taruh jalan, udah check-in. Aneh banget boy, ini aku ini cuma anak kuliahan. Ya tapi ini dihargai lah ya, ini berkat Tuhan Yesus ini. Kasih ini katanya bukan line business, by the way, line business itu sebelahku. Jadi aku baru dimarahin orangnya. Aku belum sekaya itu guys, oke? Iya guys, orangnya basically ngomong kalau ini antrian untuk orang yang lebih sultan. Dan sorry aja, kamu belum sekaya itu bro. Ya meskipun egoku sakit, petugasnya sih masih baik mau terima bagasiku. Bahkan ya, dia ini kasih aku ganti pesawat 1 jam lebih awal. Soalnya aku datangnya kepagian katanya. Tapi ya ini katanya orangnya di sini itu ada lounge. Kayak lounge itu kayak tempat-tempat makanan buffet orang-orang kaya. Beneran aku di sini nggak merasa apa ya, merasa aneh banget sih. Kayak aku merasa anaknya orang sultan banget. Padahal kayak papa mamaku biasa-biasa aja. Berhubungan aku juga ini udah kelaparan banget ya. Aku pengen tahu nih lounge maksudnya gimana sih lounge. Mungkin makanannya aneh-aneh kah, kayak makanan orang sultan atau gimana? Semoga enak ya. Waduh guys, masalahnya ini, kamu tahu tadi orangnya pas di kasir, aku pikir baik banget ya, memang dia baik banget sih. Dia nawarin aku, pesawatku harusnya 10.45, tapi karena aku datangnya kepagian, wow, gila, aku mulai orang berubah ya, datangnya kepagian. Dia malah ngubah ke 9.50. Nah itu kayak 1 jam dari sekarang, soalnya sekarang udah kayak setengah 9. Ya aku bilang aja ya gak apa-apa lah, let's go gitu kan. Namanya kayak time is money boy gitu kan ya. Tapi sekarang aku mulai nyesel, soalnya kamu tahu lihat ini antriannya banyak banget. Dan lounge-nya itu baru setelah ini. Terus aku nggak tahu ini nutut gak ya lounge? Lounge pun nutut cuman 30 menit mungkin. Bukan nutut ya. Ya kalau kamu nggak percaya, lihat aja, aku harusnya boarding jam 9.20. Tapi kamu tahu, aku baru keluar dari semua antrian semut ini jam berapa? Jadi ini aku cuma punya 10 menit di lounge, kayak gila dong. Kelihatannya ini aku harus cepet-cepet sih. Kalau nggak, aku beneran nggak dapat makanan apa-apa. Padahal aku pingin kayak makan apa gitu. Lapar banget gue. Belum lagi, aku aja nggak pernah ke area sini. Jadi aku salah-salah jalan lagi. Ini nutut gak ya, gendeng boy. Sampai untungnya sih, aku kelihatan satu tempat yang beneran sultan vibes banget gini. Iya guys, aku juga bingung ini lounge atau restoran boy, kayak besar banget. Enaknya duduk mana ya? Cuman ya, disinilah masalahku. Soalnya waktuku ini literally kurang 5 menit sebelum aku harus masuk pesawat. Jadi ya, aku pokoknya ambil makanan secepatnya sampai tumpah-tumpah supaya setidaknya 12 juta aku nggak hilang sia-sia lah ya. Gila guys, kamu tahu ini beneran makanan paling sultan yang aku pernah rasain seumur hidupku deh. Apalagi ini breakfast kayak literally kayak makanannya tante-tante sultan Jakarta itu. Ada kayak roti, ham, terus aku bahkan ngambil kayak olive. Ini beneran kayak sultan-sultan di film. Terlalu gaya nih guys. Aku beneran gak ada waktu ini udah 9.20, harusnya ini aku udah boarding pesawat. Bahkan aku tadi pas masuk ya, sampai orangnya tuh ngomong ke aku, by the way ya, sir, kamu udah boarding loh sir. Kamu beneran kesini? Terus iya, bentar, 5 menit. Kok ini beneran kayak sikap ekonomi ke kelas bisnis gitu. Gila, bahkan bukan sikap ekonomi, ini sikap gak pernah naik pesawat ini aku. Wow, aku baru tahu makannya orang sultan ini daging-daging gini ya. Harusnya nggak pakai tangan, sorry. Harusnya pakai garpu supaya lebih sultan vibes gitu. Ada editorku harusnya pakai suara kayak suara orkestra gitu.
Ya rasanya kayak daging sih. Aku bahkan kayak keju ini. Wah, gila. Jujur kayak makan steak di pagi hari sih. Ya, nasi enak ya. Aku nggak pernah seumur hidup. Aku nggak pernah sekaya ini kan. Sekarang ini sandwichnya. Mungkin kayak sandwichnya orang sultan kah? Aku kurang tahu juga. Wih, sampai ada. Gila, sampai dikasih gini-ginian, boy. Aku nggak ada gini-gini, boy. Ini biasanya mama aku suruh aku bikin sendiri malah. Oh, begini jadi kepingin jadi orang sultan ya, semua orang jadi kepingin orang sultan. Ini bahkan rotinya tuh kayak ada manis-manis, oh nggak tahu pakai roti apa. Rasanya fresh, clean. Apalagi kita pakai croissant seperti layaknya orang sultan. Enak, kalau tadi kasih ini gak enak. Udah kering ini kayak mungkin dimasaknya 3 jam yang lalu gitu. Ini beneran appetizer-nya. Kayak apa ya, jadi kayak VIP gitu. Aku nggak pernah merasain ini seumur hidup, guys, gila. Cepet. Gila, apalagi ini, aku literally nggak tahu ini tadi apa. Aku bahkan nggak tahu ini salad apa. Ada kayak biji-bijiannya. Biasanya salad aku kasih mayones doang kan, atau kayak apa ya, ranch. Karena itu yang aku punya di rumah ini pakai kayak apa sih, pink gila mah. Aku baru tahu ada gini-ginian. Raspberry yogurt kalau nggak salah. Aku baru tahu salad itu bisa dikasih raspberry, man. Terus ini pumpkin kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. That is very weird, man. Aku nggak tahu ini lidahku yang terlalu Indo atau memang lidahku yang terlalu miskin, tapi rasanya gak cocok aja sih. Bayangin ada kayak kentang biji kasih manis kecut, kayak what, gak cocok sih. Mungkin aku kalau naik bisnis kelas 5 tahun makan ini tiap hari aku bisa baru cocok ya. Tapi sekarang kalau aku beneran mau cocok sih, lagi aku beneran harus pergi nih guys, kita. Oke, see you di pesawat. Ya meskipun ini launch cukup mengecewakan. Berarti Cathay Pacific ini pinter. Dia tahu kelemahanku di mana supaya aku nanti beli lagi gitu, welean. Bahkan aku sampai dicegat petugasnya suruh cepet-cepet. Ya guys, ini aku orang satu-satunya literally. Siapa itu? Aku hari ini nggak ekonomi. Hari ini kita bisnis. Gila, sombong banget aku. Pertama kali bisnis ini sok-sokan banget ya. Pas masuk pesawat ini, aku lumayan terpukau sih pas dari depan. Soalnya kamu bisa lihat perbedaannya kan. Ini bisnis, ini ekonomi. Ini bisnis, ini ekonomi. Kayak gila woi. Baru duduk aja, aku tuh langsung dikasih hadiah-hadiah kayak raja, sampai-sampai tubuh ekonomiku itu merasa hal-hal yang dia belum pernah rasain sebelumnya. Aku nggak bisa teriak-teriak kayak biasanya guys. Ini aku harus lebih low, lebih chill soalnya di tengah-tengahnya orang sultan. Dan jujur ya, awal-awal ini aku lumayan excited sih, kayak gila, langsung dikasih minum, dikasih kayak towel gila-gila sampai aku gak ngerti ini itu apa towelnya gitu kan. Sampai tadi tanganku kepanasan, aduh. Mas guys, gak kuat di depan orang sultan segini banyaknya, pikirnya ini aku anak orang gila atau apa gitu. Anduk anget basah untuk apa? Aku gak ngerti, aku gak pernah dikasih kayak gini-gini pesawatnya. Tapi ya menurutku oke lah, ini memang keren banget. Aku bahkan dikasih headphone keren ya, gila, jadi kayak tambah sultan guys. Dan ini memang mejanya juga, wah gila, kakiku ini bisa panjang, kakiku ini terlalu panjang kan, kayak kaki jerapah, ada kaki kelainan, itu pun bisa sampai ke bawah, gila. Kamu tahu biasanya aku pesawat 4 jam aja ya, kakiku tuh kram, sekarang enak banget, kayak dipijetin pacar. Dan ini ya, mejanya tuh gede banget boy, meja yang biasanya untuk makan-makan gede banget boy di depanku. Jadi ini sekarang kamu lagi lihat ya, ini sebenarnya tripodku lagi di meja ini. Biasanya tripodku tuh aku nggak bisa, aku bingung sampean mau taruh mana, mau ini aku nggak bisa konten dong di pesawat. Tapi ini gila, enak, coba lihat, kamu lihat, oh kewedeng boy, gila. Ternyata jadi orang sultan ini kan ya. Meskipun oke lah, ini not bad banget, beda sama orang-orang ekonomi gitu kan ya. Tapi mungkin aku yang ekspektasiku terlalu tinggi ya, karena aku berharap lebih banyak sih. Aku pikir ini kursinya bisa aku tidurin, terus kayak aku lihat di YouTube ada yang nggak tahu ya, ada yang aneh-aneh. Mungkin aku berharap lebih banyak aja sih. Atau ya ini yang you pay what you get for ya, memang 12 juta itu segini. Kalau nanti mau yang lebih tinggi, mungkin kamu perlu 30 atau 40 juta mungkin ya. Aku juga nggak tahu. Ya sampai aku sadar ada buku-buku asing di sebelahku ini apaan kan? Dan ternyata ini buku makanan yang kata pramugarinya aku boleh pesen all you can eat and drink dul. Gila, apaan nih? Kayak bahkan dia aja kasih aku rekomen wine yang jujur aku gak ngerti dia ngomong apa. So what do you recommend? Aku cuma bisa ngomong, oh iya, wow, kedengerannya enak, wow, pilihanmu bagus sih. Jadi sambil aku nonton Transformer, ya guys, aku orang udah lulus kuliah masih nonton gini ya. We listen, we don't judge. Oke. Tiba-tiba makannya datang. Aku beneran kerasa kayak raja di sini. Semuanya tuh ada wine, nggak tahu, aku bahkan nggak tahu ini makanan apa. Dia tiba-tiba datang terus ngasihin aku ini, bukain meja aku, pokoknya kayak gila lah ini. Bahkan ya, aku kan lihat-lihat ini di mana sendok garpunya gitu. Kamu tahu ternyata sendok garpunya itu di sini semua. Gimana? Aku aja nggak bisa buka. Tanganku terlalu miskin guys. Ya, sendok garpu aja kayak gini, gila, lebih mewah dari restoran boy. Aku sampai bingung ini kok garpunya banyak banget. Ada dikasih berapa garpu aku boy? Aku cuma perlu 1, bahkan aku makan pakai tangan. Ini dikasih berapa garpu? Jadi bingung ini. Aku terlalu sultan ini, bingung juga. Mungkin garpu yang ini deh. Ini kayak kelihatannya yang paling
yang paling enak baunya. Gue pertama mau nyoba ini guys. Katanya kayak salmon. Tadi aku lupa ada salmon cus. Kuskus itu kayak nasinya orang Eropa deh kalau nggak salah. Oh, pertama kelihatannya salah. Kita harus sultan dikit guys. Sebentar ya. Aku sedikit bingung nih makanya gimana. Pakai lemonnya dulu ya. Lemonnya dulu di. Oh. Nah ini supaya rasa sultannya tuh kerasa banget. Dan supaya aku setidaknya nggak semiskin itulah. Diliatin orang-orang sultan sebelah kiri kananku ini. Cheers. Kalau nggak salah, aku pernah baca fakta, kalau misalnya kita tinggi di pesawat, itu lidah kita sedikit mati rasa gitu kan. Tapi ini ya, adanya salmonnya tuh kerasa banget. Kayak kelihatannya salmonnya ini di smoke deh, ngerti nggak? Di asap gitu. Jadi asapnya ini kerasa banget. Ya meskipun nggak sampai kayak wow, ini aku bakalan makan lagi. Tapi untuk makanan pembuka sangat not bad banget. Tapi ya sebenarnya appetizer yang dari tadi paling bikin aku aneh, itu ini, rotinya guys. Kenapa kok roti? Biasanya kalau di pesawat-pesawat, kalau kamu pernah ekonomi atau apa ya, rotinya ya, ini roti biasa. Tapi ini ya, bisa kayak, aku bahkan nggak tahu, ini lihat butter aja ya. Kontainernya sendiri gitu loh. Terus ada gak tahu nih. Aduh kena kuskus. Aku pengen coba. Iya. Katanya ekspektasiku terlalu tinggi sih biasa. Ya, kayak roti aja sih, kayak roti sama butter, nggak terlalu ada yang spesial. Untuk main dish-nya ini aku juga order yang aneh-aneh banget. Ini kelihatannya kayak pork neck. Aku makan lehernya babi. Aku bahkan baru tahu sebagai orang Cindo kalau leher babi bisa dimakan di atas ketinggian 30.000 meter di atas permukaan laut. Gila ya, aneh banget ya. Ini aku nggak tahu ini aku naik pesawat atau makan. Ya dua-duanya sih. Cina banget guys. Aku suka bau Cina. Kamu mau? What? Bener-bener, aku harus ngunyah sekali lagi sih. Bro, aku nggak tahu ini gara-gara pesawatnya yang memang pinter masak. Tapi aku baru tahu leher babi ini enak loh ya. Nggak terlalu berlemak, tapi juga ada dagingnya. Jadi lemak sama dagingnya itu kombinasi yang perfect lah. Kolesterolnya itu perfect. Iya, terus ini kuahnya Cina banget, kayak pakai nggak tahu kayak cengkeh dan kawan-kawan, jadi kayak obat, tapi jadi enak banget. Nah, tapi aku jujur masih nggak tahu yang kenapa kok leher babi dikasih ungu ini, aku nggak tahu. Taro, tapi kok nggak ada rasa-rasa taronya. Atau taro yang aku makan biasanya kayak ada gula, makanya nih taro yang sehat aku jadinya nggak kebiasaan gitu ya. Iya, jujur ini makanan-makanannya juga lidah ekonomiku nggak kebiasaan. Cuman ya tadi kan aku kepikiran, aduh ini semuanya alkohol, semua aku mau sesuatu yang nggak alkohol gitu kan. Akhirnya nih kayak signature mereka, jujur aku nggak tahu ini isinya kalau nggak salah ada susu sama mint. Apa susu sama mint gitu kan. Tapi rasanya surprisingly aneh. Coba bayangin gini, kamu ngejus buah apel sama pepaya, terus kamu kasih susu. Aneh tapi enak loh. Kenapa kok yang aneh-aneh, yang red flag itu aku biasanya suka ya? Aduh, aku harus tobat sih. Kalau ini beneran red flag ya. Ini soalnya red wine. Oke, tadi aku bilang aku nggak mau alkohol, tapi kayak orangnya tuh ngerekomen, are you sure? Kayak, oke lah, apa yang kamu rekomen gitu ya. Oke, jujur di sini pelayanannya baik banget. Itu kakaknya baik banget, petugasnya cantik lagi. Jadi ya plus poin kalau cewekku lihat ini aku cuman ngomong fakta, jangan marah atau cut aja. Terus dia rekomenin aku kayak, oh ada Bordeaux French, so this is very smooth. Aku jujur gak ngerti apa yang dia omongin. Aku cuman pokoknya yang kamu rekomen aja, aku percaya kamu gitu. Jadi kita cheers, semoga enak. Semua wine sama aja guys, aku masih nggak bisa minum. Aku jujur sampai sekarang nggak tahu kok bisa orang itu suka wine, atau aku yang terlalu asli aja. Ini rasanya kayak sangat, oh my gosh man, pahit, abis gitu di tenggorokan langsung hidung itu keluar sesuatu gitu. Aku gak bisa sukain. Atau mungkin taruh sama roti ya. Orang-orang yang sultan di kanan kiriku lihat ini ada orang celupin wine sama roti, nih apaan weh? Jangan lakuin itu. Oh my god, pahit banget woy. Oh my god, pahit banget. Ya guys, jangan tiruin kelakuan ekonomiku. Soalnya ini dessertnya aja nggak berguna. Kayak tiramisu. Aku jujur gak terlalu suka coklat, tapi mulutku lagi pahit. Aku perlu yang manis, man. Tapi aku gak bisa call pacarku, jadi ya ini second best option lah. Makanya, aku sebenarnya mau stop minum wine, mulai order yang lain kan. So this is 2021, so does that mean that it was made in 2021? Yes. Gak jadi guys, tiba-tiba pramugari ini ketuduhanku lagi jelasin rekomendasi wine-nya. Terus mukanya tuh sambil senyum-senyum nanya, gimana, pilihanku enak gak? Dan kan ya gak mungkin aku ngomong, wah gak enak sih, kamu di pramugari gak becus, jangan kerja di sini lagi. Makanya aku terpaksa ngomong kalau ini enak. So next time I'll buy wine, I'll remember the name Nikki. Okay. And thank you very much. Please prepare the cabin for landing. Thank you.
Dan jadinya sepanjang pesawat 2 jam ini, aku bukannya order minuman lain yang aneh, tapi malah pramugarinya ini tuang-tuangin aku wine terus-menerus sepanjang pesawat, sambil aku diliatin matanya yang senyum-senyum dari depan. Wine terbanyak yang aku pernah minum dalam sejam. Sampai itu aja lah betapa merah dan sengsaranya muka aku pas landing. Habis minum wine sebanyak itu aku kayak panas gitu. Makasih ke pramugari, kalau kamu lihat video ini, aku tahu kamu baik kok, tapi lidahku aja yang nggak terlalu kebiasaan sama rasa sultan. Tiba-tiba aja kita udah di Hongkong guys. Tapi kalau kamu bingung kenapa kok mukaku sedikit aneh hari ini, karena aku sunburn parah. Makanya ini aku jadi coklat, gila Cindo coklat ini. Tapi nggak apa-apa. Pas sebelum sini aku lounge beneran nggak bisa enjoy apa-apa kan. Itu banyak banget padahal hal yang aku miss out. Makanya di Hongkong ini ternyata aku dikasih lounge invitation lagi. Kelihatannya sebelum ke Surabaya kita harus ke lounge-nya dulu sini. Harusnya ada waktu sih. Aku punya kayak 1,5 jam. Aku nggak mau cepet-cepet kayak tadi guys. Aduh tadi itu sayang banget. Wah itu uang 12 juta hilang. Aku cuma makan salad nggak enak sama roti-roti nggak jelas kering-kering. Ya semoga lounge-nya yang kali ini di Hongkong nggak membohongin aku lah ya. Please jangan jadi kayak mantan, please. Boy, airport Hongkong ini besar banget loh. Aku sampai bingung ini mau di mana ini. Kayak aku bingung ini gateku di mana dan lain-lain. Lounge-nya pun di mana nggak tahu aku beneran. Oh, nggak jadi guys. Lihat. Lounges Cathay Pacific. Oh yes baby. By the way, ini aku salah jalan. Aku ternyata gate 71 Ini aku malah di gate 6. Dan ternyata ya kelihatannya di sini tuh ada 3 lounge-nya Cathay Pacific dan ada 1 itu deket gateku. Aku pikir lounge itu cuma di sini doang. Ini nasibnya anak ekonomi lah ya guys. Jadi aku harus jalan balik lagi sampai koperku aja marah sama aku kelihatannya. Sampai koperku mau melarikan diri dari aku. Koperku juga ikut stres ini gila. Ke bawah tanah, naik kereta, keluar lagi kayak gila. Aku bahkan gak yakin ini jalannya bener atau enggak ya. Sampai aku kelihatan balok hitam besar yang ngomongnya The Pier ini. Akhirnya kita nyampe lounge kita kedua. Ngawur boy, kamu tahu yang orang nggak pernah bilang ya, aku nggak pernah lihat di YouTube ya. Kesini tuh sulitnya minta ampun boy. Ya, pertama, airport Hongkong ini besarnya minta ampun kalau nggak salah kayak aku lupa coba editor kasih fakta-faktanya gitu kan ya. Kedua ya, aku nggak pernah kesini, jadi beneran nggak tahu jalan. Sampai tadi tuh ngantuk-ngantuk. Aku tadi bangun jam 5, cuman tidur 3 jam gila. Airport Hongkong nggak masuk akal loh. Kamu transit sampai naik kereta. Di Indo aja cuma jalan. Ini sampai naik kereta boy, kayak seberapa majunya ya antara Hongkong yang maju atau Indo yang ada kayak aku salah jalan mungkin 4 atau 5 kali gitu sampai harus nanya petugas dan segalanya. Tapi akhirnya kita nyampe di Cathay Pacific The Pier. Wih lumayan super premium gitu ya, feelnya tuh kayak sultan gitu. Aku kayak ngeliat ini tuh udah kayak ngerti nggak maksudnya? Nah kayak gitu, nggak ada hubungannya, saya nggak ngerti maksudku apa. Semoga ini perjuanganku tadi pagi juga nggak sempet makan lunch dengan banyak. Semoga yang kali ini bisa lebih memuaskan hawa nafsuku dan segala nafsu-nafsuku lah ya. Please, Tuhan. Oh ya, by the way ini ternyata aku salah masuk lounge lagi. Soalnya mata Cindoku buta, nggak kelihatan kalau ini bukan business class tapi first class lounge. Jadi basically aku dibilangin kalau aku bokek secara nggak langsung untuk kedua kalinya hari ini. Harga diri ekonomiku nggak kuat sih guys. Katanya itu 1 di depan lagi. Karena intinya dia ngomong, wis kamu bokek ya, kamu nggak sesultan itu, kamu ke depan aja. Literally dia itu sebenarnya ngomong gitu. Oh ini ternyata ya, aku baru tahu sampai ada 2. Gila Cathay Pacific ini orang-orang yang naik ini kayak apa woi, crazy man. Oh tapi ini sebenarnya mirip sih. Please jangan di kick out, jangan salah please. Ini kalau di kick out lagi malu woi. Untungnya kali ini aku diterima dengan lapang dada sama petugas-petugasnya. Ya sebenarnya dengan lapang dada plus 12 juta sih. Tapi yang penting kamu lihat ya betapa besarnya lounge yang kali ini dibanding lounge aneh tadi pagi itu. Satu hal yang aku nggak nyangka di sini ya, ternyata sebanyak itu orang-orang yang bisnis kelas itu sebanyak itu. Kanan kiri depan gue ini semuanya udah taken, seatnya udah taken. Aku pikir kayak bisnis week eksklusif atau gimana. Tapi ternyata banyak juga sih. Atau mungkin first class ya, yang lebih eksklusif. Itu next konten ya guys. Itu harganya mungkin 10 kali lipat lagi. Wah gila. Aduh, tapi sekarang aku mau mengenakkan nafsuku dulu ya, oke? Aku kayak lihat banyak banget makanan-makanan aneh-aneh, jadi aku mau ngambil semua ini, oke? Please. Dan yang aku paling gak expect ya, di sini tuh semuanya literally ada chefnya sendiri yang ngambilin kamu. Thank you. Bahkan kalau kamu ambil sendiri itu harus ngomong dulu, boy. Ya jujur aku gak tahu ini memang pelayanannya yang sultan atau mereka aja yang memang ngelimit pelanggan supaya nggak bisa ambil sepuasnya gitu ya. Aku sedikit trauma sama roti-roti tadi pagi. Aku kelihatannya mau nyoba yang panas dulu ya guys, gila. Dari tadi belum. Ya udah sih di pesawat, tapi kayak di lounge ini belum dapat sesuatu yang enak. Ini kelihatannya hari ini mereka tuh Italian style atau gimana? Aku nggak tahu. Soalnya semuanya tuh literally inspired by Italy gitu. Ngerti nggak? Ini bahkan ada kayak meatball, baksonya orang Italia nih guys. Oke kita coba ya. Baksonya orang Italia tapi beda banget sama ini. Wah, tapi beneran kayak steak yang berlemak tapi digulung gitu. Jadinya tuh kayak lemak sama dagingnya tuh kerasa banget, kayak pas banget gila. Ini
Aku beneran kayak makan, aku literally makan pasta. Aku literally kayak makan pasta tapi nggak ada pastanya, cuman bumbunya doang, ngerti gak? Tapi nggak, beneran yang paling aku excited itu ini sih. Oke, ini roti-roti lagi. Tapi tadi itu aku baru tahu di sini beneran kan ada private chefnya gitu guys. Bisa kayak aku tinggal minta dikasih. Wih, aku beneran kayak dimanjain banget ya. Aku kayak giniin ke mantan, tapi mantan backstage. Nevermind lah, oversharing aku. Kayak aku gak tahu ini apa nih bahkan. Ada ijo-ijonya, nggak ngerti ya. Oh, ini es krim. Ini dessert. Aku malah makan dessert dulu. Tapi enak, woy. Aku nggak tahu ini apa. Ini pistachio atau matcha tuh. Nggak mungkin matcha sih. Pistachio kayak. Bukan es krim sih, lebih ke krim dingin campur pistachio. Oh, enak sih. Justru mantap sih ini. Aku kayak beneran makan orang sultan ini. Pakai ham-ham, salami. Ada yang nyuapin gitu. Wah, gila. Ini lidahku jarang banget ngerasain ini guys. Tapi hamnya ini kayak amis-amis, nggak fresh dikit sih. Nggak jadi. Hamnya aneh. Antara memang rasanya harusnya gitu atau aku yang nggak pernah makan itu jadi aneh. Rasanya ini kayak pizza orang Itali lagi. Semuanya Itali hari ini. Coba ya. Cheers man. Pizza orang Itali dibikin sama orang Hong Kong, mau expect apa gitu kan ya. Yang penting menurutku bisa dimakan, nggak sampai ada yang wow banget sih. Bahkan ini kayak saus tomatnya nggak terlalu kerasa. Tapi ya ini enak lah, apa kayak thin crust tipis. Ya makanannya sih not bad. Tapi kalau menurutku cuman kayak gini kan sangat nggak worth it ya. Makanya aku nih jualan lagi seputar lounge. By the way ini lounge beneran kayak mall kecil. Baunya Cina banget ya. Sampai aku beneran ketemu hidden gem satu ini. Hong Kong style roasted meat bro. Gila. Kamu bilang ke aku, orang Cindo ini, kalau aku boleh pesen ini sepuasnya. Ini saudaraku semua ini, lihat. Wah, biaya rumah sakitku kamu yang harus tanggung sih, Cathay Pacific. Ini guys, ini yang beneran aku harapin pas kesini. Kok tadi pakai Italia ini Hong Kong kok Italia sih? Sampai aku ketemu ini Hong Kong style fried rice. Wah, pokoknya ini makannya orang Cina banget lah. Jujur ya, pas aku lihat pertama kan mereka ngasih siomay dulu kayak, hah, tadi cuma 2 kecil-kecil gini, rasanya pun enak nggak? Wih, aku pakai sambal sih, ngawur ya. Kayak siomay sih. Makanya aku lumayan disappointed kan. Sampai ternyata mereka ada menu ini, woy. Gila, kamu lihat setebel apa? Literally setebel paha. Please sini enak. Sampai aku bingung ini cara makannya. Oh my gosh. Coba ya. Ini sih dari tadi pagi sampai siang ini makanan paling enak. Antara ini yang paling enak aku yang terlalu Cina ya. Mungkin bagi orang Barat mereka nggak suka ini ya. Lemak-lemak terus kayak masih juicy banget. Kita coba bagian krek-kreknya. Kamu dulu nggak? Coba ini. Wah, ngawur bro. Aku pengen nambah, tapi takutnya nanti di pesawat ngantuk. Padahal nanti di pesawat aku masih mau review makanan lagi jadi ya. Aduh, aku harus menahan diri nih. Aduh, lumayan sakit sih. Pertama nggak bisa makan banyak, udah bayar 12 juta, harus menahan diri demi konten, demi kalian ini. Makanya kalau sampai nggak subscribe ya, aku udah kayak effort gini. Aku beneran sedih sih guys, beneran sedih sih. Tapi sekarang justru aku udah lumayan kenyang ini. Perutku udah perlu istirahat dari tadi pagi. Nggak ngapa-ngapain, cuman makan sama lihat Transformer. Makanya aku pengen cari masa di sini ya. Lounge sebesar ini nggak ada dessert sih. Kalau perutku soalnya selalu ada space for dessert. Selalu dessert itu kayak ada perut tersendiri gitu. Ngerti gak? Perutku itu mutasi pas waktu kecil ada perut sendiri. Nah, cuman setelah aku cari-cari pun di lounge sebesar ini, aku gak ketemu apa-apa. Malah ketemunya cuman ini. Ini apaan woy? Makanya aku ini sampai pasar aja dan ketemunya malah cewek-cewek yang bikin ya wine lagi. Andre alkohol lagi. Maybe an alcoholic one but not a lot of alcohol. Can I just make it something? Iya guys, dia kelihatannya kesel sama aku soalnya kebanyakan nanya. Bahkan ya pas bikin ini jujur tatapannya ke aku sangat kayak guru yang lagi mau kasih aku hukuman. Jadi ya secara natural aku jadinya skeptis kan, kayak waduh ini takutnya dia benci sama aku terus dikasih yang paling gak enak gitu kan. Aku dapatnya malah kayak gitu. Aku beneran gak tahu ini minuman apa. Orangnya itu tahu kalau aku gak pernah ke bar. Soalnya aku kan nanya-nanya, bisa gak yang gak ada alkoholnya, di muka aku udah panas banget. Aku udah sunburn panas gitu kan ya. Tadi udah alkohol lagi, gila aku mabuk alkohol. Jadi dia kasih aku, dia tiba-tiba kayak ngomong, aku bikinin kamu aja lah. Terus kamu diem, aku bikinin kamu. Ya udah aku ya kayak oke, sure man. Terus kayak dibikinin pink. Mungkin dia pikir aku cocok sama warna pink gitu ya. Aku bahkan gak tahu ini minumnya gimana, mungkin dicerotin dulu kah ini kayak tadi. Aku nggak tahu guys, ini kalau kalian ada yang wine atau cocktail enthusiast coba komen di bawah ini cara minumku bener atau enggak. Aku bahkan nggak tahu namanya ini apa, kita namain aja ini minuman pink. Wow, kreatif banget ya. Cheers. Oh my gosh man. Aku kerasa ada alkoholnya dikit, tapi aku gak expect bisa se-fresh ini sih. Ada kayak banyak citrusnya. Aku suka banget jeruk nipis lagi, kayak kecut-kecut harum gitu. Oh gila guys, bayangin aku pusing, kekurangan tidur, kebayang alkohol, mabuk, langsung minum ini. Mata ketiga aku, atau nggak sampai ketiga lah, mata ke-2,2 aku kayak terbuka gitu.
Oh my gosh. Wow, this is very not bad, bro. Oke lah, tadi meskipun petugasnya ada beberapa yang marah sama aku soalnya aku kayak kebanyakan nanya gitu. Oke lah, aku mungkin kasih pelayanannya 6 dari 10. Masa bisnis kelas aku yang dimarahin kayak, come on man, kayak oke lah, aku ini ngerti, aku nggak ngerti apa-apa, tapi masa nggak boleh nanya sih. Tapi makanannya 7.2 out of 10. Aku nggak mau telat pesawat kayak tadi, cepet-cepet lagi. Jadi kita ke pesawat aja sekarang. Jujur karena aku dari pagi minumnya alkohol terus, otak aku ini udah sedikit muter-muter. Tapi ya udahlah, aku tetap aja belok ke eksklusif bisnis kelas ini. Ih, gila, aneh banget ya. Biasanya ekonomi terus tiba-tiba aku muter ke kiri. Dan kamu sadar sesuatu yang beda nggak sama pesawat kali ini? Jujur aku kurang yakin. Ini memang pesawat kali ini dikasih tipe yang beda atau apa? Ya kecuali minumannya sih sama aja ya. Kelihatannya ini sama yang kayak tadi aku pesen sih. Mulai munek jujur. Tapi aku cepet sadar, ini kok pesawat malah kayak versi tuanya yang tadi ya. Ini warna tuduhannya aja udah pudar-pudar. Dan kalau kamu di pesawat ini, siap-siap aja sama touchscreen yang kayak dari tahun 1900-an. Soalnya ini layarnya nggak responsif sama sekali. Dan pas aku lihat Transformer kesayanganku ya, masa ini film nggak bisa di skip boy? Kayak kamu harus cepet-cepetin secara manual. Tipe-tipe DVD tahun 2000-an gitu loh. Bahkan mungkin beberapa dari kalian belum lahir pas tahun itu. Kamu tahu ya, meskipun ini penerbangan kali ini sama aja ke Thai Pacific, tapi vibes-nya itu beda banget boy, beda banget sama yang kayak tadi. Tapi Pak, kamu tahu harusnya ini kita boarding jam 2.25 kan ya, tapi kamu tahu kita baru nyampe ini aja udah jam 4 dan kita baru di atas yang boleh lepas seatbelt. Gila, jadi kita diundur 1 jam lebih. Sampai aku tadi ketiduran boy, terus pas bangun aku pikir udah di udara kan pasti. Pas gitu aku mau konten-konten makan gitu kan ya, tapi ternyata aku masih di landasan dulu. Kayak oh my gosh man, ini sampai makanannya nggak enak. Aku beneran bingung sih. Terus juga pertama ya, aku nggak tahu headphone-nya ini kelihatannya beda kualitas atau gimana. Soalnya pas aku taruh, suaranya itu kadang-kadang nggak nyala. Kalau nggak sering kayak ada kayak suara-suara aneh-aneh gitu. Jadi aku nonton Transformer itu gak nyaman woy. Telinga aku itu yang ditransform jadi budek. Gak tahu ini sebenarnya apa, mungkin lunch. Kok lunch apa, appetizer atau makanan pembuka gitu kan. Kacang. Oh iya, rasanya kayak kacang banget sih. Tapi ini kacangnya enak sih. Aku nggak tahu jenis apa, tapi oke lah, komplementari ini enak. Bukan kayak sekedar dia taruh kacang-kacang nggak jelas dulu. Tapi kalau ini tehnya ya, aku nggak tahu ini bentukannya aneh. Kok tehnya kayak kari gitu ya? Coba ya. Oh, pinter ini petugas. Soalnya tadi aku ngomong ke dia kan, kayak, oh aku kebanyakan alkohol dan kawan-kawan. Oh ya, aku baru ingat dia ngasih aku chamomile. Chamomile rasanya gimana ya? Chamomile nggak bisa dideskripsiin guys. Kamu harus minum chamomile untuk tahu chamomile. Kayak apa ya? Kayak harum-harum bunga, rasa pahit-pahitnya dikit gitu. Chamomile ini sih. Untuk appetizer 6.5 out of 10. Sampai aku mulai sadar, tapi dari tadi kok ini tidurku nyaman banget ya. Dan pas aku iseng-iseng lihat, keren juga ya. Aku beneran kayak anak yang baru ketemu hadiah itu loh. Iya, ternyata ini kursi yang bisa dijadiin ranjang itu. Ya oke lah, meskipun aku ini kecepatannya kayak kursi-kursi orang tua. Pesawat kali ini ya guys, meskipun kelihatannya sedikit sama, ya sebenarnya mirip-mirip aja. Tapi pas aku pertama kali lihat itu aku udah kayak sedikit firasat, kok ada yang beda dari ini ya kan, kayak dudukannya juga aneh banget gitu kan. Pas aku cetek-cetek ternyata ini beneran bisa tiduran woy. Coba ya. Ya kan, kayak mantep ya guys. Baru dikasih lagi ini hot towel yang aku beneran nggak tahu apa gunanya, cuman panas. Oh my gosh. Kali ini ya kelihatannya pesawatnya, karena memang sih kalau dari Hong Kong, dari Surabaya ini, Hong Kong ke Surabaya ini jauh lebih lama, mungkin sekitar 4 jam lebih. Mungkin kita dikasih pesawat yang lebih gede ya. Aku baru discover satu lagi guys, ternyata ini bukan cuman ini yang bisa kakiku aku bisa naikin woy. Ini beneran jadi kayak ranjang woy. Ya kayak ranjang jadi-jadian tapi ya tetap ranjang lah ya. Ini baru pesawat yang beneran woy. Tadi itu aku pikir aku di scam. Gila. Oh my gosh. Oke lah, aku lumayan impressed sama pesawat ini. Cuman menurutku yang paling menarik dari pesawat ini itu menunya. Soalnya ini ya, literally aku aja gak pernah makan di daratan. Prime beef tenderloin bro. Dan sekarang aku makan di udara. Kayak gak kebalik tak pasti. Ini beneran makanan pembuka yang beneran kelihatannya. Ini aku gak pernah makan kayak gini. Saladnya dikasih kayak apa ini ya, kayak oil and kecap-kecap kecut lah pokoknya. Coba sih kita buka. Look at that man. Man. Gila, boy, ini restoran atau pesawat deh. Aku sampai kadang-kadang lupa kalau aku naik pesawat. Ini lagi nih paling aku nggak suka ini. Kayak digaya-gayain, bukanya sulit banget. Kali ini kita pilih yang cap cip cup ini deh. Aduk-aduk dulu. Langsung satu gigit.
Beneran orang Itali atau beberapa orang barat gitu suka ya yang kayak kecap kecut ini, aduh aku lupa namanya apa. Aku lebih suka kayak kecap yang manis atau pakai mayones itu lebih enak sih. Lidah ekonomi ya kayak gini guys. Ini aku kurang cocok sih. Untungnya kita masih ada the star of the show. Ini udangnya bagus banget boy. Udangnya kayak baru dari laut ditangkap langsung dilemparin ke pesawatku. Sekarang di piringku gitu. Aku nggak tahu obsesi mereka dengan lemon guys ya. Kenapa kok semua makanan di sini kasih lemon sih? Enak sih. Aku nggak komplain ya karena aku sendiri suka lemon. Tapi ya kenapa gitu aja sih, kenapa sih? Apa sih ini kok kayak ini apa? Aku pernah lihat bijinya jeruk Bali deh. Iya boy, bijinya jeruk Bali pakai kayak bumbu soto gitu. Beneran? Coba ya. Ini nggak seburuk yang aku pikirin soalnya jujur aku nggak terlalu suka seafood, tapi yang ini sangat bisa dimakan, nggak ada amisnya sama sekali. Ini malah manis. Aku bisa bilang ini kayak manis-manis kecut. Jeruk yang udah terlalu mateng loh, jadi kambing loh. Ya aku akuin makanan pembuka kali ini kelihatannya aja cantik, tapi jujur cukup mengecewakan di dalamnya. Ya kecuali rotinya ya. 5,9 dari 10 itu pun harusnya aku cuma kasih 5, tapi gara-gara garlic breadnya aku tambahin 0,9 ya. Sampai tiba-tiba ini datang. Ya guys, kamu nggak salah lihat. Steak setebal paha impian di ketinggian 30.000 meter. Kayak ini bahkan bisa dimakan kah? Aku beneran sampai bingung, boy, ini makannya gimana boy? Ini kelihatannya sausnya, jadi kita tuangin dulu aja. Gak apa-apa, santai-santai. Ya beginilah kalau di pesawat ada orang kanan kiri, inilah realitanya guys. Kita tuangin lagi, taruh sausnya dikit. Aku masih bingung gimana caranya mereka nyiapin makanan gini di pesawat itu, gimana caranya gitu. Ini rasanya kayak baru keluar dari dapur langsung dikasih ke aku. Keajaiban dunia ke-9. Tapi beneran sekarang steaknya ini guys, coba ya. Cheers man. Aku gigit aja lah, gak ada aneh-aneh atau pakai pisau, kita langsung gigit. Steaknya kayak literally well done. Maksudnya well done itu udah mateng banget, gak ada merahnya sama sekali. Tapi ya anehnya kok bisa empuk. Kayak gigit kue dulu. Kamu lihat coba ya, kayak hilang. Steak di restoran itu nggak bisa sempuk ini biasanya. Ini mereka kadang sontek sapinya pakai pengempuk, ngerti nggak? Operasi plastik pantat dulu supaya bentuk. Beneran shock. Ini makanan nggak masuk akal yang aku makan di hari ini. Jadi aku kasih ini 7,9 dari 10. Jujur ini menurutku makanan terenak di pesawat yang aku makan hari ini. Tapi tiba-tiba ada orang-orang ini jalan kasih aku dessert yang aku beneran cuman pernah lihat di film-film, sama es krim Häagen-Dazs boy. Momen dimana aku pikir makanannya nggak akan bisa tambah gila. Sekarang aku malah dikasih kayak, bahkan nggak tahu ini makanan Itali Inggris atau apa itu ya. Literally orang-orang Raja Sultan yang makan disuapin sama di film-film kalau ada istrinya atau apa terus disuapin kayak. Iya guys, bisa terlihat kalau lidah bokekku sangat gak bisa makan ini. Kelihatannya aku cuma makan es krim sama anggur aja guys, seperti orang ekonomi pada umumnya, oke? Sebenarnya Häagen-Dazs nggak ekonomi banget sih. Diabetes siapa yang nggak suka ya kan? What the hell? Cuman ya, kalau kamu makan Häagen-Dazs, kamu akan sadar kalau setelah 5 menit kok tiba-tiba es krimku habis gitu kan. Ini kemana? Ya pasti sini kopingku sebagai orang obesitas. Guys, aku baru kepikiran sesuatu. Ini kan es krimku baru habis ya, baru selesai. Dan ini Häagen-Dazs kan, es krimnya mahal banget. Aku kayak jadi kepikiran bisa nggak ya? Karena ini business class, harusnya aku boleh minta ini sebanyak-banyaknya sih. Ya nggak sih? Ini jadi kayak Häagen-Dazs Hacktil. Ini kakaknya kesini sekarang. Kalau minta es krim lagi boleh kak? Coklat sama strawberry deh kalau bisa. Oh makasih kak. Siap. Udah nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. I think we found the hack guys. Dan ini kalau beneran ada coklatnya, berarti kita beneran berhasil sih. Ini aku sepanjang pesawat 4 jam dari Hongkong ke Surabaya, aku pesen es krim terus ini, gila. Wow, katanya strawberry-nya udah habis, tapi ya coklatnya Häagen-Dazs pun ini ngawur guys. Mana mau aku nggak makan ini, nggak mungkin. Ya mungkin aku berarti nanti gantian lah ya, habis coklat vanilla sampai aku diabetes. Ya mungkin sekarang efek mabukku ini mulai kelihatan ya. Tapi ternyata taktik order Häagen-Dazsku ini beneran cuman berhasil 3 kali mungkin. Soalnya tiba-tiba pesawatnya itu gelap banget. Dan kamu tahu kan apa yang terjadi kalau kamu duduk di kursi tidur dan belum tidur dari jam 5 pagi. Tadi pas makan es krim aku udah mulai nggak kuat, gulanya udah kebanyakan di sistemku, terus aku langsung tepar. Ini aku berbuka mata, tapi kira aku masih gimana gitu kan. Aku kerasa kayak cuman 30 menit tidur gitu. Pas aku lihat jendela ya, kelihatannya kita udah di Indonesia nih deh. Aku nggak tahu ini gara-gara ini yang terlalu nyaman atau gimana sampai mau tak cium, tapi aku pertama kali bisa kayak tidur yang lumayan enak di pesawat. Ya antara ini enak atau aku yang memang terlalu tepar. Kemarin bangunnya jam 5 cuma tidur 3 jam ya. Tapi either way sebuah positif lah. Tapi kalau aku pusing sekarang gue gila. Iya by the way, tiba-tiba aku udah sampai Indo. Ini antara Cathay Pacific yang memang terlalu nyaman atau mereka sengaja pinter bikin aku gak bisa eksploitasi all you can eat-nya gitu ya. Dan oke lah, aku
lakuin. Koperku ini dikeluarin yang pertama kali banget, gila nggak? Literally belum ada koper lain, koperku yang pertama. Ini beneran pertama kali sih. Cuman pas aku cek koperku ya, Kelihatannya sih nggak apa-apa ya. Mungkin cuman kotor-kotor dikit ini. Kelihatannya koperku masih aman sih. Tapi aku nggak tahu isinya. Bisa aja di dalam itu jeblok. Ini nanti aku harus cari tahu ini. jadi aku cepet-cepet pulang dan pas aku buka, Aduh. Please. Wow, kondisinya masih not bad gak sih? Sangat not bad gak sih? Ini sandalku ya penyet dikit tapi ya pasti penyet sih namanya di koper. Ini oleh-olehku. Bisa nggak? Masih bagus guys. Ya untungnya sih ini oleh-olehku masih selamat semua. Kalau ini nggak selamat aku bisa dikeluarin dari keluarga Cindoku sama tante-tanteku yang lumayan ganas. Tapi apakah naik bisnis kelas Cathay Pacific 12 juta worth it? Ya jujur kalau kita cuma nilai dari sudut pandang makanan yang biasa aku nilai karena aku terlalu obsesi sama makanan, mungkin kurang worth it ya. Tapi kalau sama experience jadi orang sultannya untuk sehari aja gitu lah. Wah, menurutku harus setidaknya minimal sekali dalam kehidupan lah. Dan mungkin ya kamu nanya kayak, "Oh, pas kamu hedon banget." Enggak, ini bukan hedon. Karena kalau alasanku gini, guys. Kamu tahu nggak enaknya naik bisnis kelas apa? Sekali naik bisnis kelas ya, naik ekonomi itu jadinya kayak, aduh, aku mikir lagi gitu kayak, wih, bisnis kelas ya, aku dilayanin jadi raja, jadi sultan. Terus nanti ekonomi, aku harus kayak ngambil sendiri, makan sendiri. Jadinya apa? Aku nggak pingin ekonomi lagi dan itu artinya adalah motivasi untuk kita bekerja lebih keras. Nah, itu alasanku kalau mamaku nanti masuk sini. Terus ya aku ketahuan beli 12 juta. Nah, aku ngomong bukan mah. Ini adalah motivation, man. Inilah positive mindset. It's all in your brain. It's all about mindset. Nah, gitu loh. Makanya kalau kamu udah lihat video ini, kamu bisa lebih kerja keras. Kamu apa? Ya subscribe lah. Kamu kayak sampai gak subscribe itu aku. Jangan ya. Aku beneran sedih sih. Kayak aku beneran gak tahu kayak kamu kok gak mau subscribe tuh. Kekurangan kok apa sih? Aku kok jadi insecure, ngerti gak? Apa hubungannya ya? Nggak ada hubungannya sih. Nah, oleh-oleh untuk mama tersayang dan terjahat. Benci tapi rindu kamu. Gimana? Bagus gak? Benar-benar cinta. Bagus gak? Besar banget, thank you, Ko.